di praktikum penginderaan jauh dan kartografi. Kali ini kita akan membahas tentang interpretasi peta penggunaan lahan. Mungkin penjelasan singkat, interpretasi citra adalah perbuatan atau pengkajian foto udara atau citra. Pengkajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi objek atau menilai arti penting dari sebuah objek tersebut. Untuk mempermudah dalam menginterpretasi citra, ada beberapa unsur seperti rona, di mana rona dan warna berdasarkan kecerahan atau kegelapan sebuah objek. Yang kedua adalah bentuk. Tentunya langsung ke contoh aja. Bentuk dari pemukiman dengan gunung tentunya berbeda. Yang ketiga, ukuran lebih spesifik ke ukuran pada objek pada citra. Yang keempat, tentang tekstur, dimana tekstur dari vegetasi, misal dengan kerapatan vegetasi dengan kerapatan rendah dengan vegetasi kerapatan tinggi, teksturnya juga berbeda. Yang kelima, pola di sini sebagai contoh antara pola pemukiman linear di sungai dan juga pola lahan pertanian yang berteras. Yang keenam, tinggi dan kedalaman, di mana tinggi dan kedalaman ini biasanya diamati menggunakan stereoskop. Yang ketujuh adalah bayangan ini biasanya dilihat dari tutupan penggunaan lahan, seperti penggunaan untuk daerah pemukiman, dan juga bisa dikomparasikan dengan badan sungai. Yang ke-8 adalah situs. Situs merupakan kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Yang terakhir adalah asosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Misal daerah sungai berasosiasi dengan apa? Memungkinkan bahwa sungai berasosiasi dengan perahu-perahu kecil. Begitu juga daerah pesisir pantai ataupun laut berasosiasi dengan kapal-kapal nelayan maupun kapal-kapal pesiar maupun yang lain memungkinkan di daerah tersebut. Yang terakhir ternyata adalah konvergensi bukti, di mana dalam mengenali sebuah objek pada foto udara atau citra dianjurkan tidak hanya menggunakan unsur-unsur interpretasi citra, tetapi menggunakan unsur lainnya sekaligus. Semakin banyak unsur yang digunakan, maka interpretasi citra juga semakin akurat. Sebagai contoh, kita observasi. Langsung aja kita ke Google Earth, terus kita cari daerah yang akan kita jadikan sebagai contoh penginterpretasian peta. Di sini kita pakai daerah Kulon Progo, tepatnya di Bandara YIA. Kita lakukan kita pilih polygon dulu. Kita memulai daerah penggunaan lahan atau menginterpretasi
YIA. YIA ini adalah Yogyakarta International Airport. Kita beri warna agar tidak semuanya warna sama, dan juga untuk memudahkan. Kita observasi terlebih dahulu apakah daerah yang kita overlay tadi sudah tepat. Oke, kita buat poligon ulang. Tentunya agar memudahkan juga dia menginterpretasi, diberi nama. Di sini terlihat jelas rona dan bentuk serta tekstur di unsur-unsur interpretasi sangat berbeda ya. Maka dalam menginterpretasi secara spesifik perlu ketelitian yang tinggi. Di sini saya hanya mencontohkan bagaimana menginterpretasi citra pada Google Earth. Bila menggunakan Google Earth, selain memiliki resolusi yang tinggi, Google Earth membantu karena ada penamaan serta kualitas yang bisa diobservasi secara langsung meskipun tidak ke objek. Di sini kita lihat kembali, kita observasi apakah daerah ini masuk ke dalam daerah pariwisata pantai tadi atau masuknya ke pemukiman. Terlihat dari polanya bahwa daerah ini adalah daerah pemukiman. Kita overlay, kita bentuk poligon. Tentunya ini adalah bagian yang akan kita ambil sebagai contoh karena pola dari daerah ini tidak secara kompleks, tidak hanya dari digunakan untuk pemukiman, masih ada lahan-lahan yang digunakan untuk perkebunan. Dilihat dari pola juga. Di sini kita juga bisa menginterpretasi kenampakan yang ada. Di sini sawah terlihat jelas dari polanya, meskipun dari rona terdapat penggunaan lahan sawah yang berbeda ya. Namun kita spesifikkan saja bahwa daerah ini adalah sawah atau persawahan. Kita cek lagi. Ini dilihat dari bentuk gedungnya serta bayangan. Di sini terdapat sekolah. Dari sini kita observasi, ternyata sekolah ini berbatasan langsung dengan rumah, maka ada batasan untuk menginterpretasi sekolah. Kita buat poligon, kita overlay terlebih dahulu. Ini adalah sekolah tadi.
dari tingkat rona atau kecerahannya juga terlihat bahwa daerah ini daerah sungai ya, hulu sungai, dilihat dari kepekaan cahaya atau ronanya. Kita buat poligon untuk menyesuaikan dari alur sungai. Selanjutnya kita melihat pola serta kita lihat tekstur dari daerah ini, karena di sini terdapat perkebunan. Dilihat dari bayangannya serta polanya dan juga tekstur, terdapat bagian-bagian atau penggunaan lahan serta dilihat dari observasi atau konvergensi bukti bahwa daerah ini adalah mayoritas digunakan untuk perkebunan kelapa. Kita overlay dan mengasumsikan bahwa terdapat perkebunan kelapa dilihat dari banyaknya atau jumlah yang terdapat daerah sini ya, meskipun tidak semuanya daerah ini hanya ditanami oleh pohon kelapa. Karena berbatasan langsung dengan daerah pemukiman, maka dalam menentukan tempat atau membuat poligon harus berhati-hati. Dalam menginterpretasi tentunya kita harus melihat penggunaan lahan apa saja yang ada pada suatu objek tersebut. Misalnya di sini ada jalan, dibuktikan dengan unsur-unsur dalam menginterpretasi peta yang di awal tadi saya sebutkan. Di sini kita bisa membaca apa saja yang kita temui dalam objek, seperti tempat wisata, terus ada misalnya bandara, rumah sakit, pasar, sawah, lapangan, dan yang lain-lain. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjut seperti yang saya contohkan tadi. Bisa dicoba secara langsung bagaimana menginterpretasi peta, karena jika ini menginterpretasi secara kompleks, terlalu banyak dan cukup memakan waktu juga. Meskipun semakin banyak menginterpretasi, hasil yang dia
hasil penginterpretasian juga akan semakin akurat. Baik, sekian dulu dari video yang sudah saya buat ini. Mungkin banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali.